Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marceli Angel dari kelas 11 IPA 1. Dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit opini tentang pengaruh pandemi corona terhadap masyarakat di Indonesia. Corona itu adalah sebuah virus yang berasal dari negara Wuhan, Cina, yang kurang lebih itu telah diperdengarkan nama virusnya itu dari Desember 2019 dan terus mengalami pelonjakan hingga pada puncaknya itu di negara Indonesia pada bulan Maret 2020 yang telah mengalami lockdown di beberapa tempat, bahkan lumayan banyak tempat yang telah lockdown karena cemasnya virus ini akan menyebar. Virus ini bisa dibilang virus mematikan, banyak menimbulkan korban jiwa. Dampak corona terhadap masyarakat itu banyak. Yang pertama itu bagi individu yang terkena positif corona sendiri ini itu sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya, karena yang pertama, orang individu yang terkena ini harus bertaruh hebat dengan virus corona ini. Mereka harus bertaruh kuat, harus punya imun yang kuat untuk bisa melawan corona ini. Terus bagi keluarganya juga yang terdampak, salah satu anggota keluarganya yang terkena positif juga pasti menjadi reaktif dan mengalami kesulitan karena harus berisolasi di rumah dan banyak membatasi kegiatan-kegiatan orang masyarakat tertentu itu, terbatas dalam bersosialisasi, mungkin dalam mencari makan, memenuhi kebutuhan. Itu menurunnya perekonomian karena dengan adanya pandemi yang sedang berlangsung ini, banyak tempat-tempat wisata yang ditutup sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut sehingga dapat menurunkan perekonomian masyarakat, hilangnya pekerjaan karena lapangan kerja mereka yang ditutup, dan bagi pedagang-pedagang karena tempat wisata yang ditutup, mereka pun menjadi kehilangan lapangan kerja. Dan bisa jadi dampaknya itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang harus terpaksa meminimalisir pengeluaran sehingga perusahaan tersebut harus mem-PHK beberapa karyawan, dan hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan karyawan sehingga kesulitannya mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, jadi ada beberapa pegawai yang dirumahkan juga dan harus ada juga yang terpaksa di PHK. Menurut pendapat saya mengenai work from home atau karyawan yang dirumahkan selama masa pandemi saat itu berlangsung, untuk dampak corona terhadap masyarakat, positifnya itu membuat masyarakat menjadi lebih peduli lagi, yang tadinya kurang peduli akan kebersihan dan kesehatan. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat akan lebih mempedulikan kesehatan, akan lebih mengedepankan kebersihan. Yang tadinya masih lalai akan kesehatan, mungkin bagi dirinya sendiri dan buat orang lain juga, sekarang jadi lebih disiplin dan lebih hati-hati. Pendapat saya mengenai work from home atau dirumahkannya karyawan itu, mungkin positifnya itu karyawan-karyawan yang dirumahkan dapat mempunyai waktu luang lebih banyak bersama keluarga, jadi lebih kumpul bersama keluarga, ketemunya lebih sering. Mungkin kalau buat negatifnya kurang kurang efektif karena nggak semua pekerjaan itu bisa di backup di rumah, karena ada beberapa pekerjaan yang harus melibatkan dunia luar dan harus melibatkan beberapa orang, gak cuma satu orang, dan melibatkan banyak bantuan pemikiran orang lain juga, yang dimana kalau misalkan dirumahkan itu kurang efektif. Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran daring selama pandemi ini ada positif dan negatifnya. Mungkin positifnya itu yang pertama meminimalisir tenaga karena nggak harus jauh-jauh datang ke sekolah untuk belajar karena di rumah juga bisa. Terus yang kedua itu juga biaya transportasi yang dibutuhkan buat mencapai jarak ke sekolah.
Terus juga mungkin yang ketiga itu yang tadinya dimana anak-anak itu ada beberapa anak-anak yang kalau pulang sekolah itu mereka nggak langsung pulang sekolah, tapi mereka itu nongkrong ke beberapa tempat yang menyebabkan beberapa perkumpulan. Di situ pun perkumpulan itu kita nggak tahu negatif atau positif. Nah itu bisa meminimalisir anak-anak yang kayak gitu, jadi mereka berkurang dan lebih di rumah, banyak waktu di rumah. Dengan kata lain, sehingga bisa meminimalisir kenakalan remaja yang sedang marak-maraknya mungkin terjadi di kalangan remaja. Dengan kayak gini mungkin dapat meminimalisir atau mengurangi pemicu. Kalau untuk dampak negatifnya itu yang pertama kurang efektif, kurang efisien, karena dengan pembelajaran daring ini selama yang saya rasain kurang lebih 1 tahun ini tuh kerasa banget bedanya, karena dalam hadis pun dijelasin kalau misalkan kita itu nuntut ilmu itu harus bertatapan langsung sama gurunya. Dengan pandemi ini kita kan harus menjalankan pembelajaran daring secara online dan tidak bertatap langsung dengan guru yang bersangkutan. Bisa dibilang membatasi siswa untuk berkomunikasi langsung dengan permateri atau guru yang bersangkutan. Karena nggak nutup kemungkinan juga guru itu mengalami kesulitan untuk menemukan mana siswa yang lebih banyak speak up atau aktif jika offline atau bertatapan langsung ketimbang online. Mungkin iya memang bisa dinilai melalui tugas-tugas yang diberikan, tapi keaktifan dari setiap siswa berbicara itu pun juga salah satu penilaian, bukan? So, dengan adanya pandemi dan pembelajaran daring ini juga jadinya membatasi guru untuk mengetahui sifat atau kelakuan anak ini dalam kelas itu kayak gimana. Karena kalau misalkan visual itu hanya mengetahui dari tugas dia, jadi kurang efektif karena nggak mengetahui dari kelakuan atau tingkah si murid ini juga dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan untuk guru mungkin juga negatifnya mengalami kesulitan atau yang biasanya bisa soal itu bisa dikoreksi bareng-bareng di kelas dan dibahas bareng-bareng, itu mungkin jadi tambahan pekerjaan buat setiap guru karena guru-guru harus mengoreksi sendiri setiap tugas-tugas murid yang pastinya banyak, jadi pasti menambah pekerjaan yang lebih lagi daripada offline. Kalau untuk solusi, pasti setiap siswa menginginkan, kita juga semua pasti menginginkan untuk agar pandemi ini segera berakhir dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari itu kayak pada biasanya. Namun, tidak menutup kemungkinan saat masih berlangsungnya pandemi ini dan harus melaksanakan masih pembelajaran secara daring, mungkin solusi yang siswa atau yang dapat saya berikan, mungkin solusi menurut saya itu sebenarnya balik ke individu itu masing-masing sih, ke siswa itu tersendiri. Karena biar bagaimanapun setiap guru itu menyampaikan materi dan memberikan tugas, kalau misalkan dari setiap siswa itu belum ada kemauan untuk mereka mengerjakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh semangat, pasti susah untuk memicu semangat yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Mungkin sarannya itu di setiap pembelajaran atau pada saat guru menyampaikan itu diselingi games atau bukan semacam games. Jadi setelah penyampaian materi itu ada sebuah permainan atau post test atau yang lebih ringannya lagi, supaya setiap materi yang akan disampaikan oleh guru itu akan diserap mau gak mau, mereka harus menyerap apa yang telah disampaikan, karena setelah itu bakal ada games atau bakal ada tambahan nilai atau kuis atau semacamnya, jadi pemicu buat siswa itu sendiri biar lebih semangat lagi. Sama mungkin lebih banyak membuat hubungan komunikasi aja antar murid dan guru, karena selama online ini kan pasti kita terhalang komunikasi untuk guru sama guru, atau jadi saling canggung atau kayak gimana, itu juga mungkin jadi pemicu siswa dimana kayak mereka itu rada terhambat dalam pengerjaan tugas atau hal lain-lainnya.
Mungkin itu saja pendapat yang saya dapat sampaikan mengenai pengaruh pandemi corona terhadap masyarakat. Baiklah, saya Marcel Angel dari kelas 11 IPA 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.